Perkenalkan, nama saya Saiful Tahir, NIM A611244 562 dari program studi PPG PGSD. Nah, tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah literasi dasar pada topik 5, yaitu di aksi nyata, tentang narasi literasi perjalanan menjadi guru literat. Nah, kali ini saya akan menjelaskan perjalanan saya menjadi guru yang literat. Nah, perjalanan saya itu dimulai dari sebelum saya masuk ke sekolah itu, saya memahami bahwa kegiatan membaca itu merupakan hal yang penting, meskipun pada waktu itu saya belum memahami literasi itu seperti apa, tetapi saya sudah pandai membaca sebelum saya memasuki jenjang SD. Nah, kemudian setelah saya masuk di jenjang SD, saya kemudian selama 6 tahun saya di SD, saya memperhatikan di lukisan-lukisan yang ada di dinding, tulisan-tulisan, baik itu berupa foto pahlawan, kemudian gambar-gambar, foto abjad, ada huruf huruf kapital, ada huruf konsonan, huruf vokal, dan beberapa gambar-gambar menarik lainnya itu sangat berkesan ketika saya masih menduduki bangku SD waktu di sekolah dasar. Nah, pada waktu itu saya sangat tertarik dengan tampilan-tampilan yang begitu menarik karena hal tersebut membuat perasaan saya lebih lebih nyata, lebih konkret ketika saya memandangi, misalnya ketika guru saya menyebutkan huruf kapital, menuliskan huruf kapital, dan itu belum nyata saya rasakan ketika guru hanya menggambarkan di udara saja, tetapi ketika saya melihat guru itu menuliskan di papan ataupun saya melihat di dinding ada huruf kapital, ada gambar-gambar ini, itu lebih nyata dan lebih konkret ketika saya melihatnya. Nah, tahu tidak teman-teman, kali itu saya betapa pentingnya menciptakan ruang kelas yang penuh dengan literasi. Hal ini sejalan dengan eh, perkuliahan yang telah saya tempuh. Jadi di mana kita harus sebagai seorang calon guru kita harus merancang bagaimana kelas yang menarik, kelas yang penuh dengan lukisan-lukisan, kelas yang penuh dengan informasi sehingga sebagai seorang peserta didik kita bisa menjadikan kelas itu sebagai rumah kedua bagi kita. Nah, setelah saya memasuki jenjang SD, SMP, nah kali itu guru saya lebih banyak menceritakan, terutama guru bahasa Indonesia saya, dia lebih banyak menceritakan menceritakan dongeng. Nah, pada kali itu dongeng dan puisi. Nah, pada saat itu eh, guru bahasa Indonesia saya eh, menceritakan dongeng dan puisi Khairul Anwar. Nah, pada waktu itu kami dilatih untuk bagaimana berpuisi, kami dilatih juga untuk bagaimana menuliskan teks narasi, dan kami dilatih untuk membuat cerita singkat. Nah, hal itu menurut saya, hal tersebut sangat berguna, bukan sekedar menulis tulisan biasa, tetapi hal tersebut berkaitan dengan bagaimana seorang peserta didik, bagaimana saya seorang siswa memahami apa yang saya tulis. Bukan hanya saya menulis di pulpen, di buku, bukan hanya saya membaca di buku, tetapi saya memahami apa yang saya tulis dan saya baca. Nah, pada waktu itu ada beberapa tugas-tugas yang telah guru saya berikan, guru SMP saya berikan. Nah, itu menjadi bagian penting. Nah, ternyata literasi itu sangat luas. Jadi literasi itu bukan hanya sekedar membaca dan menulis, tetapi bagian literasi itu sangat luas. Bahkan ketika kita mengakses informasi yang ada di handphone misalnya, itu harus kita saring terlebih dahulu. Kita apa namanya, kita filter terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan ke orang lain atau sebelum kita mempercayai. Nah, itu merupakan bagian dari literasi. Begitupun dengan misalnya peserta didik yang awalnya dia belum mengenal teknologi. Nah, setelah dia mempelajari teknologi tersebut, nah, kemudian peserta didik tersebut sudah memahami literasi teknologi, ada literasi seni dan literasi budaya. Jadi literasi itu sangat luas, bukan hanya sekedar membaca dan menulis. Nah, setelah saya memasuki jenjang SMA, nah di mana
panggung literasi yang saya rasakan itu jauh lebih kompleks karena yang awalnya tadi saya membaca tulisan-tulisan dasar, kemudian saya membuat teks puisi, membuat teks narasi, membuat dialog-dialog dan percakapan. Nah, kemudian ketika saya memasuki jenjang SMA itu jauh lebih kompleks. Nah, pada waktu itu saya sedang melakukan penelitian di Toraja. Nah, di penelitian di Toraja itu pada kali ini literasi yang saya terapkan adalah bagaimana saya mencari informasi yang lebih kontekstual yang berkaitan dengan lingkungan saya. Jadi literasi itu bukan juga sekedar membaca dan menulis, tapi berkaitan dengan bagaimana peserta didik itu memahami secara kontekstual yang ada di lingkungannya. Dia bagaimana bisa memadukan kehidupan nyatanya itu dengan beberapa aktivitas, misalnya untuk melakukan penelitian itu untuk membuktikan sesuatu yang nyata misalnya, jadi dia harus melakukan penelitian. Nah, pada waktu itu saya melakukan penelitian di Toraja dan setelah itu saya membuat laporan-laporan. Nah, itu merupakan bagian dari literasi saya. Saya mencari informasi-informasi penting yang berkaitan dengan lingkungan saya. Pada waktu itu adalah mata pelajaran sejarah Indonesia. Jadi kami sekaligus mempelajari budaya, mempelajari sejarah orang di Toraja. Saya juga mendapatkan pengalaman yang jauh lebih menyenangkan seperti pemandangan alam yang ada di Ketekeso, kemudian di Toraja itu jauh lebih menyenangkan. Ada beberapa tulisan-tulisan Toraja juga di sana yang meskipun saya kurang terlalu mahir membacanya, tetapi dia terlihat indah dan literasi mengenai budaya yang ada di Toraja itu juga cukup cukup unik karena di sana itu terdapat banyak tengkorak-tengkorak, terdapat banyak peti-peti di sekitar pinggir jalan itu banyak peti-peti mayat yang disimpan. Nah, ketika bagi saya itu merupakan hal yang tidak biasa karena saya belum bukan belum tapi jarang melihat hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari saya. Nah, kemudian proses ini mengajarkan saya bahwa literasi bukan hanya tentang membaca buku. Jadi literasi itu sangat luas. Nah, tetap berinteraksi dengan dunia nyata dan mengolah informasi dengan berbagai bentuk. Seperti yang saya katakan tadi, saya membuat laporan, kemudian saya bagaimana menyusun eh, karya ilmiah, terus bagaimana saya mempresentasikan hasil penelitian tersebut dan berusaha meyakinkan audiens itu juga bagian dari literasi. Jadi literasi itu sangat penting dan itu membentuk karakter saya sebagai seorang calon guru. Nah, bagaimana saya bisa mengajarkan peserta didik literasi kalau saya belum paham apa yang uh, menjadi esensi dari literasi itu. Nah, setelah saya memasuki di bangku perkuliahan, nah literasi itu menjadi sangat jauh lebih kompleks karena saya menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan, tenggelam dalam lautan buku dan jurnal ilmiah sampai berlarut-larut. Itu saya memahami, tapi di sini saya belum memahami literasi itu seperti apa, tetapi saya memahami bahwa kegiatan ini sangat penting. Ini selain saya mencapai tujuan akademik saya untuk menjadi seorang calon guru, gelar SPD, ternyata ada sesuatu yang menjadi tujuan penting selain menciptakan karya ilmiah itu. Itu berkaitan dengan visi misi saya sebagai calon guru. Nah, pada saat itu tugas membuat beberapa tugas seperti makalah dan presentasi itu menuntut kemampuan informasi dari berbagai sumber. Nah, pada waktu itu saya dan teman-teman kelompok saya diberikan tugas untuk membuat sebuah artikel ataupun jurnal yang berkaitan dengan mata kuliah yang saya mau presentasikan. Nah, saya merasa betul-betul bagaimana kemampuan literasi itu yang matang dan menjadi kunci untuk memahami teori-teori kompleks, misalnya menganalisis studi kasus, kemudian berkontribusi dalam diskusi kelas. Nah, dan momen-momen ini saya sampaikan ketika saya menjadi wisudawan terbaik. Nah, perjalanan saya menjadi seorang wisudawan terbaik itu bukan perjalanan hal yang mudah. Ada beberapa uh,
jeruji besi yang harus saya hadapi, yang harus saya lewati, dan itu tidaklah mudah. Nah, saya menyadari bahwa setiap yang saya lakukan itu tentu ada makna di balik itu. Itu merupakan bagian dari literasi. Saya memahami bahwa kegiatan yang saya lakukan ini adalah bagaimana saya mengolah informasi, bagaimana saya mencapai tujuan mencapai tujuan saya. Nah, setiap tulisan yang saya buat, setiap kegiatan yang saya lakukan itu berkontribusi dan selalu mengarah pada bagaimana pencapaian saya sebagai calon guru. Itu sangat linear dengan apa yang saya lakukan selama ini. Nah, ketika saya selesai di S1 di Universitas Negeri Makassar, nah kemudian saya mengabdi selama 2 tahun di Luwu. Pada waktu itu saya mengajar, saya menghadapi siswa-siswi yang bisa dikatakan berbagai macam karakter, dan saya harus mempelajari, saya harus mengenali bagaimana keadaan mereka, bagaimana cara gaya belajar mereka, dan bagaimana saya menyediakan atau memfasilitasi mereka agar mereka belajar dengan lebih baik. Nah, eh, perjalanan saya ketika saya menjadi guru honorer di Luwu itu sangat jauh lebih menguras tenaga dibanding ketika saya masih kuliah, di mana saya biasa sampai lembur, biasa sampai 1 minggu itu sampai eh, dari pagi sampai malam baru pulang mengajar. Jadi menjadi seorang guru itu bukan hanya berpotek-potek di kelas, menyampaikan teks, menyampaikan bacaan, tetapi menjadi seorang guru itu ada banyak yang perlu kita kenal, ada banyak orientasi-orientasi yang perlu kita dapatkan dan kita pelajari. Misalnya menjadi seorang guru itu kita tidak hanya di dalam kelas. Jadi menjadi seorang guru itu bagaimana kita mengarahkan peserta didik ketika apel, bagaimana kita mengarahkan peserta didik ketika sholat berjamaah, bagaimana ketika saya sebagai seorang guru melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti ekstrakurikuler. Itu merupakan bagian-bagian dari literasi saya sebagai guru pada waktu itu. Jadi saya tidak hanya mengajarkan mereka membaca dan menulis, tetapi saya mengajarkan bagaimana mereka membelajarkan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan itu belum maksimal saya dapatkan sebelum saya menjadi calon guru di program studi PPG. Nah, sebelum saya memasuki program studi PPG di Universitas Tadulako, saya mengikuti beberapa tes terlebih dahulu. Nah, awalnya saya mengikuti tes tes akademik, tes berkas, tes administrasi. Nah, pada waktu itu saya mengumpulkan administrasi itu, laporan-laporan itu, dan pemberkasan itu dengan berbagai macam cara dan dibatasi dengan waktu. Nah, itu bagaimana saya memanajemen waktu agar setiap berkas yang saya kumpulkan seperti surat badan sehat, kemudian surat SKCK, dan eh, sehat jiwa dan mental itu saya kumpulkan. Nah, itu bukan juga hal yang mudah. Itu menjadi bagian dari literasi saya, bagaimana saya menghadapi tantangan. Nah, selanjutnya ketika saya dinyatakan lulus berkas. Nah, pada waktu itu saya mempersiapkan diri dengan belajar, kemudian saya lagi memacu diri saya untuk berliterasi melalui berbagai media. Saya mencoba untuk membeli e-book, kemudian saya melakukan tryout melalui mentor-mentor yang profesional, kemudian saya belajar melalui YouTube. Nah, saya menyadari bahwa YouTube itu juga merupakan platform yang bisa menyediakan saya maupun orang dan semua orang yang ada di dunia ini bisa belajar dengan melalui video yang efektif tanpa harus mengunjungi orangnya, tanpa harus mendatangi orangnya, dan bisa diakses melalui gadget kita di tempat kita sekarang. Nah, setelah saya dilulus pada seleksi substantif. Nah, di dalam seleksi itu substantif itu memuat
tiga hal. Yang pertama itu ada literasi, numerasi, dan konten. Nah, pada waktu itu ketika saya menghadapi tes substantif, saya merasa bahwa tesnya itu sangat jauh lebih kompleks karena yang awalnya dari perkuliahan itu saya jarang mendapatkan soal sampai 3 halaman sampai 5 halaman ketika di scroll dalam komputer. Itu jauh lebih membosankan karena waktu yang disediakan itu hanya beberapa menit, hanya 2 menit, dan kita harus betul-betul membaca dengan cepat, membaca dengan memindai, tetapi kita paham apa yang kita baca. Nah, setelah saya membaca sekitar ada 15 soal literasi dan 15 soal numerasi, saya membaca dan memilih jawaban yang tepat. Nah, jawaban yang dipilih sini adalah bukan pilihan ganda tetapi pilihan ganda kompleks. Bisa saja dalam satu soal itu ada 3 yang benar, ada 2 yang salah. Jadi yang saya pilih itu bukan hanya A, B, C, A atau B atau C atau D-nya saja, tetapi ada beberapa pilihan-pilihan yang benar dan itu saya temukan dari hasil bacaan dari soal-soal yang di atas. Jadi itu sangat memacu bagaimana literasi membaca saya ketika saya menghadapi soal literasi. Nah, untuk soal numerasi pada waktu itu saya menghadapi soal numerasi, bagaimana kemampuan saya literasi numerasi saya menghitung dari soal yang disediakan. Sepemahaman saya soal numerasi atau soal matematika itu misalnya dia terdiri dari bilangan-bilangan saja, tetapi ketika saya menghadapi tes substantif, soalnya itu ternyata jauh lebih kompleks sampai 2 halaman dan itu dibuat dalam bentuk literasi. Soalnya matematika tetapi bentuknya literasi, dia dalam bentuk teks bacaan. Nah, kemudian setelah saya menyimak, setelah saya membaca berimbang dan memahami apa yang saya baca, kemudian saya mencoba untuk mengerjakan soal numerasi tersebut dan alhamdulillah soal literasi dan numerasi itu sudah benar dan ada juga jenis satu soal yaitu konten. Konten ini berkaitan dengan program studi saya untuk misalnya di jurusan PGSD. Jadi kontennya itu tetap PGSD. Jadi tetap saya mempelajari konten PGSD, bagaimana saya memahami seluk-beluk PGSD, terus kaitan PGSD itu dengan visi saya sebagai calon guru. Itu banyak-banyak memakan waktu, terlebih lagi saya sebagai seorang guru honorer, ketika pulang sekolah saya tidak langsung tidur, jadi saya belajar kembali, saya menyimak kembali, saya mengakses platform, saya membaca kembali e-book yang telah saya beli dan melakukan tryout-tryout online dan itu tidak mudah. Saya banyak menghabiskan waktu untuk banyak belajar. Literasi saya ya, mengakses informasi, membaca dan menyimak itu dilatih pada saat itu. Nah, ketika saya duduk di bangku kuliah PPG dan mempelajari mata kuliah literasi, nah ini membuka pandangan saya betul-betul bahwa literasi itu bukan hanya sekedar membaca dan menulis. Nah, setelah saya duduk di bangku kuliah di PPG, saya memahami bahwa literasi itu jauh lebih kompleks, jauh lebih luas karena literasi itu bukan hanya sekedar membaca dan menulis, tetapi bagaimana saya sebagai calon guru, saya sebagai fasilitator, bagaimana mengarahkan peserta didik itu tidak hanya membaca dan menulis, tetapi dia berimbang mengenai apa yang dibaca, dia memahami apa yang dia baca, dia memahami apa yang dia tulis, kemudian bagaimana dia memahami teknologi-teknologi yang telah gurunya perkenalkan, telah orang tuanya perkenalkan, masyarakat yang ada di sekitarnya perkenalkan, itu bisa berkaitan dengan literasi teknologinya, bagaimana dia mengenal budayanya juga, itu termasuk bagian dari literasi budaya, bagaimana dia mengenal seni-seni yang ada di lingkungannya itu bagian dari literasi seninya, dan bagaimana pengalaman-pengalaman yang dia dapatkan itu lebih kontekstual dan lebih konkret, bagaimana dia mendapatkan pengalaman itu merupakan bagian dari literasinya. Nah, ketika saya menjalani atau mengecap pendidikan di Universitas Tadulako, nah saya memprogram di semester 2 ini saya memprogramkan mata kuliah literasi dasar. Nah, literasi dasar ini sangat relevan dan sangat berguna bagi saya
Nah, setelah saya mengingat kembali dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke hampir akhir-akhir ini di aksi nyata, saya menyadari bahwa literasi ini sangat penting. Literasi ini sangat berguna, apalagi ketika saya menjadi seorang guru nantinya itu harus menciptakan kelas yang betul-betul kaya akan literasi, bukan hanya sekedar menyampaikan teks bacaan yang ada dalam buku, tetapi bagaimana saya memperkenalkan teknologi, bagaimana saya menciptakan ruang kelas yang menarik, di dalam kelas itu tertata rapi, misalnya dalam pelajaran bahasa Indonesia ada misalnya kata ajaib, dalam pelajaran matematika ada bilangan-bilangan, dan itu harus saya aktualisasikan, saya gunakan, dan saya pajang di dinding sehingga peserta didik saya di SD, kita tahu bahwa di SD itu merupakan masa pra operasional konkret di mana mereka itu untuk kemampuan berpikirnya itu jauh lebih sederhana eh, dibanding peserta didik lainnya seperti SMP dan SMP. Ketika PG di SD itu peserta didik yang ada di SD itu ketika kita perkenalkan misalnya sistem pencernaan, mereka tidak akan paham bagaimana itu bentuknya lambung kalau dia hanya sekedar membayangkan. Dan ketika kita mengajarkan tentang topik tersebut, eh, kita harus menghadirkan organ tersebut dalam bentuk yang lebih konkret, misalnya dalam bentuk video, dalam bentuk benda konkret seperti tulang-tulang dan rangka-rangka yang ada di alat-alat peraga yang ada di sekolah. Kita memanfaatkan media-media. Kalau misalnya belum tersedia, kita bisa mengakses melalui YouTube, melalui beberapa platform lainnya. Dan itu sangat kompleks. Dan untuk kegiatan literasi ini jauh lebih menarik juga jika dikemas dalam bentuk teknologi. Misalnya pada peserta didik yang dasar, peserta didik yang masih eh, kelas rendah, misalnya kelas 1 2 itu banyak diantaranya belum bisa membaca. Nah, pada kali ini saya akan menggunakan khusus mode barcode. Nah, khusus mode barcode ini bagaimana peserta didik saya itu perasaannya jauh lebih menyenangkan dan tertarik ketika dia mengikuti kuisis ini. Selain saya mendapatkan selain saya mendapatkan bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka mencapai tujuan pola pembelajaran yang saya sediakan, bagaimana mereka belajar mengenai topik yang saya ajarkan, mereka juga menyenangkan sehingga mereka tidak bosan untuk datang besok kembali untuk bersekolah karena tidak merasa terbebani dengan media ataupun pembelajaran yang saya berikan. Nah, pada kesempatan itu saya mencoba memberikan game seperti kuisis mode kertas. Jadi peserta didik saya tidak menggunakan HP lagi. Jadi peserta didik saya dia mengangkat barcode, kemudian barcode itu jadi saya membacakan soalnya karena kesulitan belajar peserta didik saya itu masih banyak yang belum bisa membaca di kelas 1. Jadi saya bacakan soalnya, kemudian peserta didik memilih jawaban melalui barcode. Misalnya dalam sebuah kertas itu ada barcode. Nah, dalam barcode itu peserta didik memutar, misalnya di bagian A dia memutar kertasnya menghadap ke atas, kemudian bagian B dia memutar ke samping, kemudian bagian C memutar lagi 270 derajat ke bagian bagian D, dia memutar lagi sebanyak 360 derajat, jadi jauh lebih menyenangkan. Dan saya juga pernah menggunakan Kahoot, kemudian EduPlay, kemudian Wordwall sebagai literasi teknologi saya sebagai calon guru. Nah, setelah saya merefleksikan bagaimana setiap tahapan dalam Nah, setelah saya merefleksikan bagaimana setiap tahapan dalam hidup saya setelah membentuk pemahaman saya tentang pentingnya literasi yang secara menyeluruh atau holistik, saya ingat bagaimana seorang guru SD yang sabar membimbing saya mengeja, bagaimana tuntutan akademik ketika saya menjadi siswa di SMP dan di SMA, dan butuh melatih kesabaran, dan itu bagian dari proses saya untuk menjadi seorang calon guru. Nah, dan untuk bagaimana tuntutan akademik dan perkuliahan memaksa saya untuk mengembangkan kemampuan literasi jauh lebih tinggi dan jauh lebih kompleks, dan tingkat
bernalar kritis itu jauh lebih ditingkatkan lagi, bukan hanya sekedar membaca dan menulis, tetapi bagaimana saya menganalisis dan mengaitkannya dengan kehidupan yang lebih kontekstual.